Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang masih setia. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan fid din, fid dunya wal akhirah, dan semoga diberikan keberkahan keluarganya dan lancar rezekinya. Pada beberapa tahun yang lalu saya pernah bercakap-cakap dengan salah seorang wali mastur di bumi tanah Jawa ini. Dia berbincang-bincang dengan saya dan pernah mengucapkan tentang suatu hal, bahwa di akhir zaman nanti ini, saat ini sudah mendekati akhir zaman sebenarnya, bahwa di zaman akhir nanti, di akhir zaman ini, semua ilmu-ilmu sejak dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad ini semuanya dikeluarkan. Ilmu apapun itu, ilmu kesaktian apapun itu, baik ilmu yang mampu menghidupkan orang mati, ilmu waragosukmu, ilmu rawarontek, semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Sebuah bukti bahwa ilmu yang pernah dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, yaitu ilmu menghidupkan orang mati dan menurunkan hujan, itu ada dalam beberapa riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana nanti suatu hari nanti Dajjal itu memiliki ilmu yang mampu menghidupkan orang mati, Dan di blok kanan itu juga ada seorang Al-Imam Al-Mahdi, yaitu Imam akhir zaman, yang pada saat ini masih dididik dan digembleng dengan segala ilmu-ilmu mistisme, ilmu-ilmu kesaktian, yang nantinya untuk mampu menandingi peperangan di akhir zaman. Karena bagaimanapun, untuk menjadi pemimpin akhir peperangan di akhir zaman nanti adalah orang-orang yang memang betul sakti linui. Maka dari itu, jika ada orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang Imam Mahdi, maka dia tidak hanya harus diuji kecerdasan intelektualnya, tapi orang itu juga harus diuji sampai di mana kemampuan kelinuihannya atau kesaktiannya. Karena Imam Mahdi ini adalah orang yang paling sakti di antara orang-orang yang sakti yang dimiliki oleh kaum muslimin di akhir zaman nanti. Semua ilmu-ilmu ada di Imam Mahdi ini. Karena jika tidak begitu, maka peperangan tidak akan dimenangkan oleh umat Islam. Pada saat ini, kenapa banyak asma-asma Hidri itu beredar? Mulai dari versi Ki Samsuddin Batu Ampar. Setelah itu riwayat dari Kiai Hasan Bisri yang ada di Jakarta. Setelah itu Asma Hidir versi Mataram yang saat ini dipegang oleh beberapa guru saya. Karena memang asma-asma Hidir tersebut memang dipersiapkan pada nantinya untuk menjadi pasukan Imam Mahdi. Saya banyak mengenal orang-orang sakti itu yang memiliki linuih atau ilmu-ilmu kesaktian itu yang ada pada saat ini sungguh sangat luar biasa sekali keilmuannya, kesaktiannya itu sungguh sangat luar biasa sekali. Dan kita tidak bisa membayangkan nanti pada akhir zaman ini betapa syaktinya dan betapa dahsyatnya ilmu yang dimiliki oleh Imam Mahdi ini. Syiah ini, kalau keyakinan Syiah, Imam Mahdi itu adalah imam yang ke-12 yang hilang pada saat itu dan nanti muncul pada akhir zaman. Kembali pada awal tadi tentang percakapan saya dengan seorang wali mastur itu, bahwasanya dia sangat menganjurkan pada diri saya pada saat itu dan beberapa rekan-rekan dia dan murid-murid dia untuk mempelajari tentang banyak ilmu mistisisme atau ilmu gaib. Karena banyak orang-orang ahli spiritual praktis itu yang meyakini bahwa di akhir zaman nanti ini bukanlah perang teknologi lagi,
Karena jika minyak sudah habis, sumber daya alam sudah habis, maka kita akan kembali pada zaman dahulu kala, yaitu zaman kecanggihan tidak lagi ada pada saat itu, yaitu hanya tinggal kemampuan kita dalam perang di akhir zaman nanti. Apakah Dajjal juga memiliki pasukan? Jelas, Dajjal juga memiliki banyak pasukan, lebih-lebih. Ad-Dajjal itu adalah Al-Kadhib, dia adalah orang yang suka menipu, orang yang licik. Dengan sihirnya, dengan kekuatan yang dia mampu menghidupkan orang mati, dia bisa menyihir seluruh umat manusia yang tidak memiliki keimanan yang nyata kepada Allah SWT, sehingga mampu menjadi pengikut seorang Dajjal ini. Banyak di negara-negara Eropa pada saat ini yang melakukan kampanye-kampanye simbol mata satu. Itu sebenarnya adalah sebuah tanda-tanda kampanye yang meyakini akan datangnya Dajjal di akhir zaman nanti. Walaupun sebenarnya banyak perbedaan-perbedaan, tafsiran-tafsiran orang-orang ahli mistisme. Karena kalau ahli hukum tidak bisa menafsir tentang hal-hal mistisme ini, harus orang-orang yang memang betul-betul ahli dalam ilmu pergaiban. Dajjal ini adalah seorang yang kuat, maha sakti, adidaya, dan bahkan kalau di dalam riwayat langit itu Nabi Khidir ini kan adalah nabi sakti yang dikisahkan di dalam Al-Quran yang pernah mengalahkan Nabi Musa dalam ilmu kasyaf. Tapi pada akhir zaman nanti ini Nabi Khidir mampu dikalahkan oleh Al-Masihud Dajjal. Dan banyak riwayat-riwayat tentang akhir zaman ini yang sahih, yang menjelaskan tentang kebengisan dan kesaktian seorang Dajjal ini. Maksud saya adalah Dajjal rajanya Dajjal, dan juga yang menjelaskan tentang kehebatan-kehebatan dan penaklukan Imam Mahdi ini. Banyak riwayat-riwayat yang sahih. Kita hanya mampu bertakarrub ilallah, dan kita hanya bisa berpasrah diri, mengharap ampunan Allah dan mengharap perlindungan Allah dari segala fitnah akhir zaman dan fitnah Masih Dajjal ini.